Nah, hai teman-teman, kenalin kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akuntansi. Nah, simpelnya, akuntansi itu adalah sebuah catatan mengenai tentang informasi keuangan. Untuk bagian-bagiannya, lanjut aja ke Seth. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian akun, kelompok akun harta lancar, harta tetap tidak berwujud. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian akun dalam akuntansi, yaitu media untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang kedua yaitu harta lancar. Harta lancar dalam akuntansi adalah aset atau kekayaan perusahaan yang dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai dalam waktu singkat. Yang ketiga yaitu harta tetap atau aktiva tetap dalam akuntansi adalah harta berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasi perusahaan, bukan untuk dijual, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, yang terakhir yaitu aset tetap tidak berwujud atau intangible fixed assets adalah aset non fisik yang dimiliki suatu perusahaan dan memberikan nilai jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari pengertian tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh akun dalam akuntansi. Contoh yang pertama yaitu contoh harta lancar. Contoh harta lancar meliputi uang tunai, investasi jangka pendek, persediaan utang, dan lain-lain. Yang kedua, contoh harta tetap meliputi yaitu tanah, bangunan, kendaraan operasional, perusahaan, peralatan kantor, dan peralatan toko. Nah, yang ketiga yaitu contoh aset tetap tidak berwujud, meliputi yang pertama hak paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, lisensi, goodwill, kontrak atau perjanjian hukum, hibah pemerintah. Oke, selanjutnya adalah perbedaan antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek, utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Utang jangka pendek juga disebut sebagai liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Contoh, utang jangka pendek adalah utang usaha, pajak, pinjaman jangka pendek, gaji, dan pembayaran sewa. Utang jangka panjang, utang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Contoh, utang jangka panjang adalah utang obligasi dan utang hipotek. Oke, selanjutnya modal pemilik. Modal pemilik adalah komponen ketiga dalam bersama dasar akuntansi. Modal pemilik mewakili jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik entitas bisnis dalam bisnis tersebut. Ini juga mencakup laba atau kerugian yang dihasilkan oleh bisnis dari operasinya. Price adalah pengambilan sebagian modal atau aset pada sebuah bisnis atau perusahaan. Pengambilan modal tersebut umumnya digunakan untuk kebutuhan pribadi dari pemilik bisnis atau perusahaan. Pada bisnis perseorangan atau kemitraan, penarikan transaksi ini dilakukan secara tradisional. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang kelompok akun beban. Beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha adalah jenis biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari bisnis. Beban usaha dalam bahasa Inggris disebut sebagai operating expense. Maka tak heran apabila beban usaha ini juga sering disebut sebagai beban operasional. Kegiatan operasional bisnis mandiri merujuk pada aktivitas sehari-hari yang dilakukan dalam menjalankan inti dari bisnis tersebut. Contohnya dalam bisnis manufaktur, kegiatan operasional mencakup produksi barang, pengelolaan rantai pasokan, dan distribusi produk. Sementara dalam bisnis jasa, kegiatan operasional bisa berupa memberikan layanan kepada pelanggan, mengelola jadwal dan tenaga kerja, serta menyediakan dukungan purna jual. Beban di luar usaha adalah biaya-biaya yang terjadi tidak terkait langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Misalnya biaya bunga pinjaman, biaya administrasi bank. Contoh beban di luar usaha: beban penyusutan, beban sewa, beban listrik, air, telepon, beban administrasi bank, beban kerusakan, beban penjualan, beban bunga, dan beban iklan. Selanjutnya adalah akun pendapatan. Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan usaha perusahaan seperti penjualan barang atau jasa, penyewaan aktiva, dan aktivitas usaha lain.
Secara umum pendapatan dibedakan dalam dua jenis, yaitu pendapatan usaha dan juga pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Dan beberapa contohnya bisa kita lihat seperti penjualan produk atau jasa, pendapatan dari investasi, royalti, langganan atau keanggotaan. Selanjutnya adalah pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan atau disebut juga usaha sampingan. Dengan contoh perusahaan dagangan, namun menyewakan sebagian gedungnya untuk usaha lain. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke cara mencatat transaksi di akuntansi itu sendiri. Nah, pada tahap pertama dari pencatatan itu, kita harus menganalisis transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, kita ambil contoh dari Laundry Habil. Nah, ini ada transaksi 5 buah atau 5 hari. Ini bisa kita jadikan contoh dengan analisis tanggal pertama 1 Juni sebagai ekuitas awal, Pak Habil menyetor uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 2.500.000. Nah, bisa kita lihat di sini ada penambahan kas sebesar 10 juta. Juga ada peralatan dan pertambahan modal. Oke, nah lanjut ke hari kedua 2 Juni, dibeli peralatan sebesar 1 juta secara kredit. Otomatis peralatan akan bertambah. Tetapi karena pembayarannya menggunakan kredit, maka termasuk utang. Jadi utang akan juga bertambah. Oke, lanjut. Pendapatan mingguan sebesar 2.500.000 pada tanggal 8 Juni. Ini bisa dibilang pendapatan otomatis atau karena tidak ada keterangan kredit atau apa-apanya, bisa kita hitung dengan kas, yaitu bertambah. Karena kas bertambah, modal juga akan bertambah. Oke, lanjut hari tanggal 14 Juni. Dibayar lunas utang atas pembelian perlengkapan. Kalau kita membayar utang, kita akan membayarnya menggunakan kas, otomatis kas akan berkurang, dan karena utang telah dibayar, maka utang akan berkurang. Oke, lanjut pada hari tanggal 20 Juni, Habil mengambil uang dari card laundry-nya sebesar 500.000 untuk kepentingan pribadi. Ini juga bisa dibilang Prive ya. Prive akan Pak Habil mengambil uang cash sebesar berarti otomatis kasnya akan berkurang dan modalnya juga akan berkurang. Kita bakal, ini hasil analisis yang bisa kita dapat dari transaksi ini, maka kita akan lanjut ke jurnal umumnya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke jurnal umum. Nah, di sini sudah ada bagian-bagiannya, kita tinggal menyalin dari transaksi yang tadi. Oke, tanggal pertama atau tanggal 1 Juni itu ada penambahan kas, peralatan, dan modal 10 juta, 2 juta, 500, dan 12.500.000. Oke, di kas kita bertambah 10 juta, tinggal kita salin aja. Terus peralatan juga bertambah 2.500.000, dan modal karena bagian modal itu berada pada, jikalau modal bertambah maka akan dimasukkan kredit, otomatis kita akan menambahkan kredit. Oke, nah selanjutnya pada tanggal 2 Juni itu ada dibeli peralatan sebesar 1 juta secara kredit. Oke, peralatan bertambah sebesar 1 juta di bagian debit. Selanjutnya karena utang itu bertambah, maka akan dimasukkan ke bagian kredit sebesar 1 juta. Oke, kita masuk ke tanggal 8 Juni. Pendapatan mingguan sebesar 2.500.000. Oke, ini kalau pendapatan maka juga akan bertambah. Sebesar 2.500.000 berada di bagian debit, pendapatan akan masuk ke bagian kredit 2.500.000. Oke, lanjut kita akan masuk lunasan utang. Otomatis jikalau ini maka utang sebesar 1 juta, yang utang 1 juta tadi akan kita lunaskan sebesar 1 juta di bagian debit. Oke, maka kas juga akan berkurang sebesar 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni, Pak Habil mengambil uang dari card laundry-nya sebesar 500.000, ke beban Prive ya, sebesar 500.000,
masuk di debit, dan kasnya akan berkurang juga pada bagian kredit sebesar 500. Nah, untuk penulisan referensinya atau ref itu bisa kita isi dengan, jikalau kas itu no refnya ada 111, kalau peralatan itu ada 121, modal itu 141, bisa kita ngintip di sini 1411. Modal mana? Oh, 311. Oke. 311. Nah, itu kalau peralatan juga sama 121. Utang itu berada di posisi 211. Terus juga 111, pendapatan jasa itu 411. Pelunasan utang juga masuk ke bagian utang itu 211. Kas juga 111. Beban price. Oke, beban itu 1511 dan kas 1. Oke, ini bagian dari refnya. Oke, kita masuk ke memposting ke buku besar dari jurnal umum ya. Nah, di sini udah ada bantuannya. Kita tinggal menginput atau memposting semuanya dari jurnal umum ke buku besar. Oke, tanggal 1 Juni 2023. Kas bertambah, peralatan dan modal juga. Peralatan di debit dan modal di kredit. Oke, ini dia 10 juta di debit. Kas terus juga 10 juta. Typo dikit. Telitian juga berguna ya. Nah, selanjutnya ada peralatan bertambah 2.500.000 di bagian debit. Kita tulis juga di saldonya 2.500.000 di bagian debit. Oke. Selanjutnya kita cari buku besar yang modal. Oke, di sini karena modal berada di kredit juga kita tulis di kredit 2.500.000. 2.500.000. Oke. Kita lanjut pada hari kedua, pada tanggal 2 Juni, peralatan 1 juta di debit dan utang 1 juta di kredit. Oke. Peralatan di sini 1 juta. Oke, buat saldonya 2.500.000 ditambah 1 juta menjadi 3.500.000. Oke. Kalau buat utang, nah ini dia. Nah, utang berada di kredit, kita tulis di sini 1 juta juga di kredit. Oke. Lanjut kita ke tanggal 8. Kas bertambah 2.500.000 di debit dan pendapatan jasa 2.500.000 di kredit. Oke, pendapatan jasa sebesar 2.500.000. Di sini juga 10 juta tambah 2.500.000 menjadi 12.500.000. Masuk kita cari pendapatan, mana pendapatan? Nah, ini dia. Karena pendapatan kita berada di kredit, maka kita tulis juga di bagian kredit. Oke, lanjut kita ke tanggal 14. Pelunasan utang 1 juta dan berkurang 1 juta di bagian kredit. Kita masuk ke bagian utang terlebih dahulu. Karena pelunasan utang berada di debit, kita tulis juga di sini debit sebesar 1 juta. Karena 1 juta ini ketemu dengan debit 1 juta, maka total jumlahnya sekarang saldonya tinggal 0 atau utangnya tidaklah habis ya. Lanjut kita ke kas. Pelunasan utang, karena kita menggunakan kas berada di kredit, maka kita tulis juga di kredit 12.500.000 dikurang 1 juta jadi 11.500.000. Oke, lanjut. Kita masuk ke tanggal 20, beban price. Nah, di sini ada beban ya masuk, terus ada pengurangan kas juga di kredit. Oke, kita salin saja. Yang pertama ada beban price. Nah, di sini buku besarnya sebesar 500.000 di bagian debit ya, 500.000. Oke, begitu juga di saldo kita salin 500.000. Juga kita mengalami pengurangan kas berada di kredit sebesar 500.000 dan juga 11.500.000 dikurang 500.000 menjadi 11 juta pasok. Oke, nah inilah hasil dari buku besar atau memposting jurnal umum ke buku besar. Oke.